Cuman ya memang paling nggak kita tahu lah di sini ya, kalau misalnya nanti di transfer window si Luis Diaz kejual, ya alasannya udah pasti karena Liverpoolnya itu dapat deal yang bagus, bukan karena si pemainnya pengen cabut, karena pemainnya sudah menyatakan dia bahagia ada di Liverpool. Halo pemirsa, selamat datang di Red Sales TV, fan channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue, Fernando Wibianto. Kita ketemu lagi untuk membahas berita-berita terbaru dari Liverpool FC. Dan kali ini kita akan membahas situasinya Luis Diaz di transfer window, teman-teman ya. Karena kita sama-sama tahu ada ketertarikan dari sejumlah tim-tim besar ya. Dari Barcelona ya kan. Belakangan juga ada PSG yang juga katanya mengincar beliau. Dan di video kali ini gue juga akan membahas respon dari si pemainnya ya. Ini resmi dari pemainnya langsung terkait ketertarikan ini. Dia sudah memberikan respon. Kita juga akan membahas ya situasinya secara lengkap, dan gue akan memberikan pendapat gue juga terkait hal tersebut. Tapi sebelum kita mulai, silakan dibantu dulu buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channelnya untuk dapatkan konten-konten reguler seputar Liverpool FC dari fans untuk fans. Dan buat teman-teman yang sudah mampir, silakan di like videonya. Tidak berlama-lama, mari kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Jadi memang gosip ketertarikan dari Barcelona terjadi sekitar pertengahan musim lalu ya guys ya. Itu awalnya waktu ayahnya Luis Diaz itu memberikan statement ya, bahwa memang anaknya ini sangat ngefans sama Barcelona ya. Mereka sekeluarga basically sih ngefans sama Barcelona dan kepengen Luis Diaz main di sana gitu ya. Semenjak saat itu gosip antara hubungan Luis Diaz dan Barcelona terus bergulir. Ada respon juga dari Barcelonanya yang katanya memang tertarik juga mendatangkan pemain ini. Cuman memang sejauh ini kendalanya memang selalu di biaya ya kalau untuk urusan Barcelona ini, karena mereka sendiri punya batasan-batasan yang memang nggak bisa mereka langgar lagi, karena ya ada aturan-aturan yang sebelumnya mereka langgar lah gitu ya. Mereka akhirnya harus ketat ya terhadap pengeluaran mereka. Nah, kalau dari PSG itu belakangan ini ya baru muncul beritanya, karena ya kita sama-sama tahu mereka habis kehilangan Mbappe ya. Tapi sebelum Mbappe cabut juga PSG sempat ada kabar lah ya, ketertarik sama pemain yang satu ini gitu ya. Itu dilaporin sama Telegraph ya guys ya, media di Inggris, yang kemudian dikuatkan sama jurnalis Kolombia nih guys ya, namanya Pipe Sierra ya, Pipe Sierra nih, Pipe ya kali ya. Yang ngeklaim katanya Liverpool udah pasang harga bahkan ya di 75 juta pound sterling kepada PSG kalau memang lu mau bawa Luis Diaz ke Prancis gitu ya. Kita sama-sama tahu tadi yang gue udah bilang, PSG kemudian dikonfirmasi kehilangan Mbappe ya kan, yang katanya udah resmi katanya ke Madrid ya kan. Cuma memang pernyataan dari Luis Diaz ketika diwawancara oleh Gol Garacol, dia ngomong guys ya, mengkonfirmasi, dia merespon gosip-gosip tersebut ya kan, yang bilang katanya I am very happy there in Liverpool ya kan, it is great team and club ya kan. Jadi saya sangat bahagia berada di sana di Liverpool. Itu adalah tim yang luar biasa dan juga klub yang luar biasa gitu ya. Itu Luis Diaz nyatakan ke media yang namanya Gol Garacol, media Kolombia kayaknya ya. Setelah kemenangan Kolombia atas timnas Amerika 5-1 ya kemarinan ya. I always wanted to play there, kata dia. Gue selalu pengen bermain di sana dan saya sangat senang dan sangat tenang menghadapi berita ini gitu ya. I'm not thinking about anything else. Gue saat ini sih kagak lagi mikirin apapun. Jadi saat ini yang gue pikirin hanya timnas Kolombia, karena kan mereka mau berlaga di Copa America ya kan, which is where we are ya kan saat ini. Faktanya jurnalis yang sama si Pipe Sierra ini juga ngeklaim di bulan April kemarin barengan sama ketika dia ngeklaim PSG serius mendekati Luis Diaz. Di waktu yang sama dia juga mengklaim katanya si Liverpool lewat Twitternya ya, dia nulis Liverpool juga serius untuk mempertimbangkan mengimprove kontraknya Luis Diaz gitu ya bersama Liverpool. Improve tuh diapain sih bang? Improve itu ya bisa aja jangka waktunya dipanjangin jadi di kontrak baru gitu ya, atau memang nilainya ditinggiin lagi lah gitu ya. Nilainya ditinggiin dengan klausul-klausul baru ya kan. Untuk apa? Ya langkah ini tentu saja untuk memprotek ya, melindungi Luis Diaz dari
ketertarikan yang datang dari klub-klub di luar sana yang mungkin berani bayar tinggi gitu untuk Luis Diaz gitu ya. Fakta bahwa dari Luis Diaznya sudah eh, bersabda gitu ya, udah merespon secara langsung kalau dia bahagia ada di tim ini, dan juga niat dari Liverpool yang katanya pengen mengimprove kontraknya Luis Diaz ini sebenarnya sudah cukup konkret dan aman tentu saja sih kalau dari sisi Liverpoolnya. Cuma memang kita harus sama-sama paham ya, harusnya ya, kalau transfer window itu baru akan dimulai atau dibuka di tanggal 14 Juni ya kan, bareng sama dimulainya Euro 2024 nanti ya kan, akhir pekan ini ya kan. Jadi harusnya sih kalau kita lihat transfer window dibuka 1,5 bulan atau 2 bulan lah ya, itu masih banyak yang bisa terjadi tentu saja ya, masih banyak yang bisa terjadi. Nggak bisa dibilang aman juga lah gitu ya, aman banget gitu nggak bisa lah ya. Memang harus terus dipantau lah ya. Cuman ya memang paling nggak kita tahu lah di sini ya, kalau misalnya nanti di transfer window si Luis Diaz kejual, ya alasannya udah pasti karena Liverpoolnya itu dapat deal yang bagus, bukan karena si pemainnya pengen cabut, karena pemainnya sudah menyatakan dia bahagia ada di Liverpool gitu sih. Itu cukup melegakan sih. Dan kalau lu tanya pendapat gua terkait Luis Diaz ini, Bang, kalau menurut lu Luis Diaz dijual aja apa enggak sih Bang, apa segala macem. Kalau misalnya ada harga bagus gimana Bang menurut lu? Kalau lu tanya gue sih ya, harusnya kita sama-sama tahu, kalau paham ya, kalau ada prioritas lain lah. Maksud gue kalau lu mau nambel atau mau mempertebal squad, kayaknya ada prioritas lain lah. Kayak misalnya kemarin kita habis ngomongin kiper ya teman-teman ya. Di video kemarin ya, berita kemarin gue habis ngomongin kiper, kita mau ditinggal sama 2 pemain. Adrian sama Kelleher katanya mau cabut. Entah itu jadi apa enggak, tapi kalau misalnya dia cabut, kita butuh nambel tuh di daerah kiper, karena kita cuma punya 1 kiper. Terlepas dari kemarin gue kasih alternatif, cuman kan berarti kita harus fokus ke 2 posisi itu, 2 pemain itu tuh, pengganti, ya kan? Kiper kedua dan kiper ketiga. Lalu kemudian ya bisa dibilang juga back juga kan. Kita kehilangan Joel Matip, kita harus tambel. Belum lagi di posisi-posisi lain, defensive midfielder mungkin sebagian dari teman-teman merasa harus ada apa namanya DM yang lebih kuat lagi gitu ya. Ya terlepas dari pendapat gue ya, tapi gue lihat sebagian dari teman-teman pengen ada penguatan di sisi defensive midfielder, left back, ya kan. Nah, untuk posisinya Luis Diaz sendiri, gue rasa sih saat ini masih aman. Ada Luis Diaz yang memang secara kualitas nih kita sama-sama tahu dia punya kualitas, sehingga dia dilirik sama tim-tim seperti Barcelona, seperti PSG. Jadi ngapain kita lepas gitu loh. Kita sama-sama tahu ini pemain berkualitas dan berharga gitu loh, sampai diincar tim-tim besar lainnya gitu. Jadi udah kita tahan gitu kan. Dia juga punya pengganti, punya lapis yang cukup baik ya kan. Kita punya Nunes bisa ditaruh di kiri, Gakpo ya kan. Ya kita punya pelapis yang cukup baik juga gitu. Jadi paling nggak kita tahu left wing forward itu apa, kiri depan itu kita nggak ada masalah lah harusnya ya. Jangan sampai bikin masalah baru gitu. Padahal kita lagi transisi besar-besaran. Jadi maksud gue yang nggak jadi prioritas jangan dijadiin prioritas gitu loh. Jangan jadi kita buang waktu sama hal yang harusnya udah aman gitu loh guys ya. Jadi itu sih kalau lu tanya pendapat gue. Tapi selebihnya gue cukup puas dengan apa yang sudah dikeluar dari mulutnya Luis Diaz yang bilang dia sangat bahagia di sini. Ya, jadi biarkan dia fokus lah ya untuk tugas internasionalnya. Dan kita tunggu nanti dia kembali lagi ke Liverpool untuk pramusim dan musim depan gitu. Itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa sekedar mengingatkan untuk like videonya sebelum cabut. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channelnya untuk dapatkan konten-konten reguler seputar Liverpool FC dari fans untuk fans. Terakhir, nama gue Fernando Wibianto, undur diri dulu. Sehat-sehat selalu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye guys, thank you.